ya. Saya dari kelas 1B semester 1 dengan NIM 15032400021. Di sini saya akan mengerjakan tugas video manajemen. Yang pertama mau saya bahas adalah tujuan dan fungsi pengendalian. Jadi, fungsi pengendalian adalah fungsi terakhir dari proses manajemen untuk menentukan pelaksanaan proses manajemen. Tujuannya yaitu yang pertama ada agar proses pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang direncanakan. Yang kedua, agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Dan yang ketiga itu ada agar tujuan-tujuan yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya ada asas-asas pengendalian. Oke, di sini ada 13 poin asas-asas pengendalian. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama, asas tercapainya tujuan. Yang kedua, asas efisien pengendalian. Yang ketiga, asas tanggung jawab pengendalian. Yang keempat, asas pengendalian terhadap masa depan. Yang kelima, asas pengendalian tak langsung. Yang keenam, asas refleksi rencana. Yang ketujuh, asas penyesuaian dengan organisasi. Yang ke-8, asas pengendalian individual. Yang ke-9, asas standar. Yang ke-10, asas pengendalian terhadap strategi. Yang ke-11, asas pengendalian fleksibel. Yang ke-12, asas peninjauan kembali. Yang ke-13, asas tindakan. Itu poin-poin asas pengendalian. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis pengendalian. Di sini ada 9 poin jenis-jenis pengendalian. Yang pertama itu pengendalian karyawan atau personal control. Yang kedua, pengendalian keuangan atau financial control. Yang ketiga, pengendalian produksi atau production control. Yang keempat, pengendalian waktu, time control. Yang kelima itu pengendalian teknis atau technical control. Yang keenam, pengendalian kebijaksanaan. Yang ketujuh, pengendalian penjualan. Yang ke-8, pengendalian inventaris. Dan yang ke-9, pengendalian pemeliharaan. Oke, selanjutnya ada materi proses dan cara-cara pengendalian. Proses pengendalian. Proses pengendalian dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah yang ada. Yang pertama itu langkah-langkahnya menentukan standar yang akan digunakan dasar pengendalian. Yang kedua, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. Dan yang ketiga, membandingkan pelaksanaan atau kestandaran. Dan menentukan penyimpangan jika ada, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Yang pertama, pengawasan langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri, secara langsung dan seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah yang diajarkan dengan benar-benar dan hasilnya sesuai dengan yang dilakukan. Selanjutnya ini ada kebaikannya. Jika ada kesalahan dapat diketahui sendiri mungkin sehingga perbaikannya dilakukan dengan cepat. Akan terjadi kontrak langsung antara bawahan dan atasan, sehingga akan memperdekat hubungan antar atasan dengan bawahan. Ketiga, akan memberikan kepuasan sendiri bagi bawahan karena merasa diperhatikan oleh atasannya. Yang ketiga, akan memberikan kepuasan sendiri bagi bawahan karena merasa diperhatikan oleh atasannya. Yang keempat, akan tertampung sumbangan pikiran dari bawahan yang mungkin bisa berguna bagi kebijakan selanjutnya. Yang kelima, akan dapat menghindari timbulnya kesan laporan-laporan asal Bapak senang atau ABS. Di sini ada keburukannya, yaitu yang pertama, waktu seorang manajer banyak tersita sehingga waktu untuk pekerjaan lainnya berkurang. Misalnya perusahaan dan lain-lainnya. Yang kedua, mengurangi inisiatif bawahan karena mereka merasa bawahan atasannya selalu mengamatinya. Yang ketiga,
ongkos semakin besar karena adanya biaya perjalanan dan lain-lainnya. Yang keempat, pengendalian langsung ini dapat dilakukan dengan cara inspeksi langsung, observation di tempat, atau on the spot observation dan laporan di tempat, on the spot report. Manajer yang mempunyai tugas-tugasnya yang kompleks tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya, pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai. Di sini ada kebaikan pengawasan tidak langsung. Yang pertama, waktu manajer untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya semakin banyak, misalnya perencanaan, kebijaksanaan, dan lain-lainnya. Yang kedua, biaya pengawasan relatif kecil. Yang ketiga, memberikan kesempatan inisiatif bawahan berkembang dalam melaksanakan pekerjaannya. Di sini juga ada keburukannya, yaitu laporan kadang-kadang kurang objektif karena adanya kecenderungan untuk melaporkan yang baik-baik saja atau ABC. Selanjutnya yaitu jika ada kesalahan-kesalahan, terlambat mengetahuinya sehingga pelaksanaan pun juga terlambat. Yang ketiga, kurang penciptaan hubungan-hubungan antar atasan dan bawahan. Selanjutnya, pengawasan berdasarkan kekecualian. Pengawasan berdasarkan kekecualian adalah pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengendalian semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung oleh manajer. Materi selanjutnya ada sifat dan waktu pengendalian. Di sini ada 6 poin sifat dan waktu pengendalian, yaitu yang pertama, prevention control, yang kedua, repression control, yang ketiga, pengendalian proses saat dilakukan, yang keempat, pengendalian berkala, yang kelima, pengendalian mendadak, yang keenam dan yang terakhir, pengendalian melekat. Selanjutnya, materi macam-macam pengendalian. Yang pertama, internal control atau pengendalian internal. Yang kedua, external control atau pengendalian eksternal. Yang ketiga, formal control atau pengendalian resmi. Yang keempat, informal control atau pengendalian konsumen. Yang terakhir, control audit. Materi yang terakhir yaitu alat-alat pengendalian. Oke, di sini ada 8 poin alat-alat pengendalian. Yang pertama ada sales budget atau anggaran penjualan. Ini adalah anggaran yang merencanakan proyek pendapatan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produk. Anggaran ini memperkirakan jumlah unit yang terjual dan harga jual yang diharapkan. Yang kedua, production budget atau anggaran produksi. Anggaran ini merencanakan jumlah barang yang harus diproduksi selama periode tertentu. Berdasarkan proyeksi penjualan dan persediaan barang yang ada, anggaran produksi menentukan beberapa banyak unit yang harus produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, cost production budget atau anggaran biaya produksi. Ini adalah anggaran yang merinci biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Anggaran ini mencakup bahan biaya baku, tenaga kerja, dan biaya overhead yang diperlukan untuk proses produksi. Yang keempat, step budget atau anggaran bertahap. Anggaran ini bertahap menyusun anggaran berdasarkan berbagai level aktivitas atau volume. Misalnya, untuk suatu produk anggaran dibagi menjadi beberapa tahapan. Misalnya, tingkat produksi rendah, sedang, dan tinggi, yang mungkin perusahaan menyusun anggaran dengan perubahan kegiatan operasional. Yang kelima, purchasing budget atau anggaran pembelian. Anggaran ini merencanakan biaya untuk membeli bahan baku dan barang-barang lainnya yang diperlukan untuk produksi. Anggaran ini memperkirakan jumlah dan biaya pembeli yang dibutuhkan untuk mendukung produksi.
Yang keenam, labor budget atau personal budget atau anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja merencanakan biaya yang diperlukan untuk membayar gaji dan upaya karyawan yang terlibat dalam produksi atau operasional perusahaan. Ini mencakup biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Yang ketujuh, cash and financial budget atau anggaran kas dan keuangan. Anggaran ini merencanakan dan penerimaan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu. Tujuannya untuk memastikan perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban keuangan seperti biaya utang atau biaya operasional lainnya. Yang ke-8, master budget atau anggaran induk. Ini adalah anggaran komprehensif yang menggabungkan seluruh anggaran lainnya atau penjualan, produksi, biaya, dan kas dan lain-lainnya. Untuk memberikan gambaran menyeluruh tenaga kerja, keuangan perusahaan, dan periode yang akan datang. Setiap anggaran ini saling terkait dan bekerja bersama-sama untuk memastikan perusahaan dapat mengelola sumber daya dengan efisien, mencapai tujuan finansial, dan tetap dalam jalur yang sesuai dengan rencana bisnis. Yang kedua, non-budget. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, personal atau observation. Yang kedua, report atau laporan. Yang ketiga, financial statement. Yang keempat, statis. Yang kelima, break-even point. Yang keenam dan yang terakhir, internal audit. Jadi, secara keseluruhannya itu, pengendalian adalah fungsi penting dalam manajemen yang memastikan bahwa rencana dan tindakan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Terima kasih. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.